sebenarnya juga mendadak, dan biasanya kami juga nggak pernah keluar, makanya mungkin Anda sekalian juga agak jarang melihat kami ya. Jadi ini benar-benar jodoh ya. Tadi Bante juga ada bilang, bahkan saya pribadi ini pertama kali saya tuh hadir di upacara apa ini istilahnya Patidana 1 tahun ya. Ini saya sendiri juga pertama kali. Bahkan anggota keluarga saya yang ada yang meninggal saja tuh belum tentu saya bisa hadir. Misalnya contoh nenek saya meninggal, saya juga nggak bisa datang karena waktu itu ada jauh ya, nggak di Indo. Terus bibi saya juga meninggal, saya juga nggak bisa datang. Ini Pak Min ya sebutannya, yang nggak dikenal malah bisa hadir di sini. Serius ini bener, artinya benar-benar ada jodoh, hubungan karma yang erat. Dan dalam teks itu dikatakan bahwa segala sesuatu itu tidak hanya sebenarnya dari satu sebab, tapi harus dari berbagai kondisi juga. Nah, karena ada yang meninggal tadi, yaitu salah satu kenalan kami, terus kami hadir, terus ketarik sini. Tadinya juga belum tentu nginep sini, kalau nggak nginep sini juga belum tentu kita ketemu. Jadi benar-benar banyak kondisi akhirnya terjadilah. Jadi jangan disia-siakan. Tadi kami sudah berusaha mencoba bersama-sama kita himpun kebajikan seperti yang tadi Bante sampaikan. Sebenarnya bukan persembahan-persembahan di atas meja ini yang akan diterima oleh beliau, itu tidak. Tapi jasa kebajikan yang sudah Anda sekalian himpun, itulah yang sebenarnya akan berguna, benar-benar berguna bagi beliau. Begitu ada yang terbentuk, itu pasti akan terurai kembali. Itu hukum alam. Di sini tuh ada tuh fotonya. Sang Buddha itu sudah mencapai kondisi yang tidak akan pernah mati, tidak akan mengalami yang namanya penderitaan akibat kematian. Tapi kenapa beliau tampil seperti itu? Sebenarnya untuk mengajari kita bahwa ya ini tuh tidak selamanya. Ya, kita bisa dapat badan ini, itu tuh tidak selamanya. Bahkan di teks bilang ini tuh pinjaman, ya. Ini tuh pinjaman. Jadi suatu saat itu akan dikembalikan. Kita tidak menonton. Anda tidak perlu menonton di sini. Lihatlah ke dalam diri kita sendiri, karena suatu saat foto Anda, foto saya, foto kita semua itu juga akan ada di sini. Paham? Atau mungkin nama Anda, nama kita, mungkin suatu saat nanti entah kapan itu juga ada di sini. Bisa besok, bisa minggu depan, bisa bulan depan, bisa tahun depan, mau 10 tahun, 20 tahun, itu bukan waktu yang panjang. Jadi artinya apa? Ingat ya, ajaran Sang Buddha itu 2600 tahun sudah lewat. Kalau kehidupan lampau Anda berhasil jadi manusia, umur manusia maksimal 100 tahun, berarti katakanlah berturut-turut misalnya Anda jadi manusia, di masa ajaran Buddha Sakyamuni Anda sudah 26 kali, benar kan? Lahir jadi manusia. Belum tentu di 26 kehidupan itu Anda itu seperti posisi Anda sekarang. Artinya Anda punya tubuh manusia, Anda punya orang tua yang baik tentunya ya. Kemudian Anda juga punya energi misalnya, dan bertemu dengan ajaran Sang Buddha. Itu belum tentu. Itu benar-benar gak gampang. Apalagi ada orang tua yang menghantarkan Anda ke Dharma misalnya, itu sesuatu yang jarang. Saya pribadi aja tidak dapat kesempatan baik seperti itu. Ini mungkin ya karena sebab yang lain. Oleh karena itu Anda harus ingat bahwa Anda masih bisa duduk di sini, itu tuh kesempatan. Kata kuncinya itu adalah kesempatan. Kalau Anda sibuk gila hanya cari materi semata, ya, kalau Anda hanya cari materi semata, ketika foto Anda ada di sini, itu udah nggak ada guna. Materi Anda juga nggak bisa menolong. Anda punya harta. Tadi kami hadir, ya dia berkecukupan lah. Yang meninggal tuh ya berkecukupan. Ya di depannya juga cuma ada 4 pelita, 4 lilin, 3 dupa, ya buah 3-4 biji, sama. Hartanya mau berapa M, depannya juga cuma lilin dan sebagainya. Anggota keluarga ya bukan apa ya, tapi kita merenung ke dalam bahwa ketika ini sudah terjadi, maka kesempatan itu
itu sudah tidak ada. Ini perenungan ke dalam diri kita sendiri, yang paham ya, masih muda kan, harusnya bisa paham. Kemudian kalau Anda ingin menolong ya, kalau Anda ingin menolong, dia masih ada. Ini anaknya ya, empat ya, istrinya. Nah, kalau mama mungkin ini ya, beliau tuh masih ada. Setengahnya tubuh beliau tuh kan ada di kalian, setengahnya mama, setengahnya lagi dari papa. Fisik kalian memang dari mana? Dari badannya orang tua kan? Kan belajar biologi kan? Dari sel ayah sama sel ibu kan? Join, gabung, kemudian terbentuk kita kan? Artinya apa? Fisik beliau itu masih ada di empat ini. Paham nggak? Jadi apapun yang kalian lakukan, misalnya apapun yang kita lakukan sebagai anak, itu berpengaruh. Bukan hanya nanti hitungan 7 hari, 49 hari, 1 tahun. Setiap hari, apapun yang kamu lakukan, itu akan berpengaruh. Kalau itu baik misalnya yang kamu lakukan, beliau akan dapat baik. Kalau misalnya tidak baik, beliau juga akan mendapatkan tidak baik. Contoh misalnya ketika kita di teks kan dibilang, kalau kita misalnya berdana nih bangun wihara, satu batu yang kita danain sama wihara itu berdiri dan dipakai untuk hal yang benar, misalnya menjaga dharma, mengembangkan dharma, maka satu batu itu, kita dana satu batu itu, kebajikannya itu akan kita dapat setiap hari. Sama ketika dia meletak batu di badan kalian dari anggota tubuh dia misalnya, kalian kalau mau nolong, kalau mau niat menolongnya, itu lihat ke dalam diri kita. Kamu mau pakai tubuhmu, mau pakai fisikmu itu misalnya untuk apa? Kalau kamu benar-benar sayang nih ceritanya. Kalau kamu egois ya nggak usah pikir. Basis kita tuh egois. Kalau kamu benar-benar sayang nih ya, benar-benar sayang misalnya sama orang tua ya, itu ada beberapa level. Kamu sayang cuma kasih sesuatu, kamu comfort him or her misalnya ya, menyenangkan dia misalnya dengan apa-apa, kasih sesuatu apa, pada akhirnya nanti dia jadi makin serakah, makin pemarah, makin pencemburu. Itu bukan sayang yang sesungguhnya, paham? Kalau mau kamu yang benar-benar sayang, itu adalah kita yang berubah. Kita berubah itu apa? Kamu jadi Buddhis, tujuan kita itu tuh cuma 2. Jadi Buddhis cuma 2. Kesimpulan 2 itu jadi 1, yaitu Nibbana, pembebasan tadi. Pembebasan ini cuma 2. 1, kita membuang semua sifat buruk kita. Yang kedua, kita mengembangkan semua sifat baji kita. Cuma 2 itu. Masalahnya yang kita lakukan itu kebalikan dari 2 itu. Mengembangkan sifat buruk kita, merendahkan atau tidak peduli dengan kualitas baik kita. Masalahnya kebalikannya cuma itu. Artinya ketika kita lakukan yang kebalikan, maka beliau tuh berusaha menanam investasi keempat tubuh ini, itu a bit sia-sia namanya. Paham nggak? Sedikit sia-sia. Tapi kalau kamu bisa pakai tubuhmu untuk satu, ngembangin kualitas baik yang ada di dalam batinmu, kamu kan dikasih pinjaman nih. Misalnya, contoh dia punya tanah, dia pinjamin ke saya misalnya. Terus saya pakai tanah itu untuk garap misalnya. Garap apa misalnya. Kemudian panen kemudian ya bisa bermanfaat. Ya sama. Apakah dia invest keempat ini bisa membantu dia? Ya tergantung kalian. Bagaimana kalian benar-benar menggunakan itu. Menggunakan itu dengan baik dan benar itu tergantung kamu seberapa bakti dan sayang pada dia. Ya enggak? Ya enggak? Serius ini. Saya benar-benar serius. Oleh karena itu, kamu kamu lakuin 2 tadi enggak? Ngembangin kualitas baji itu ada 11. Dan buang kualitas buruk ada 26. Nah, kamu lakuin sebaliknya. Nah, itu coba nilai. Kalau kamu mau benar-benar menolong, seumur hidup kamu bisa. Sampai detik terakhir kamu meninggal pun kamu masih bisa kalau mau menolong orang tua. Sang Buddha bilang, kamu mau balas jasa dengan bopong bapakmu di kanan, ibumu di kiri, kamu panjat tuh Gunung Meru misalnya, bopong mereka kelilingi Gunung Meru sampai puncak demi membalas jasa kebajikan, balas budi pada mereka, nggak bisa, nggak terbalas. Kalau kau mencapai tingkat kesucian, itu terbalas. Ya, saya suka ngomong, biasanya sih ngomongin ke yang tua-tua, ini agak jarang nih dapat yang muda-muda. Kalau kamu, misalnya saya ngomong ke yang tua, kalau kamu punya anak, investasinya itu jangan salah. Justru suruh mereka itu jadi bodhisatwa. Benar nggak? Kalau punya anak itu suruh dia jadi bodhisatwa, kamu harus latih dirimu jadi bodhisatwa atau
jadi Buddha. Kenapa? Kalau dia jadi Buddha, kamu ditolong. Bener nggak? Tuh, turunannya Pangeran Siddhartha itu semua ditolong. Emaknya dia sampai pergi cari emaknya, tolong. Bapaknya dia tolong. Semua dia bikin mencapai tingkat kesucian. Anaknya aja dia tolong. Jadi kalau kamu mau investasi yang berhasil, bukan bikin anakmu jadi pengusaha sukses, kaya, dan sebagainya. Mati kamu nggak ditolong. Mati kamu cuma dikasih 2, istilahnya, lilin, kemudian makanan buah, udah setahun sekali, 49 hari, selesai itu lewat. Kamu udah dilupakan loh. Bener nggak? Serius ini. Serius, ini realistis aja ya. Jadi kalau kamu mau benar-benar investasi yang berguna, suruh mereka jadi bodhisattva, suruh mereka latihan jadi Buddha. Mau kawin, mau jadi monk, mau apa, terserah. Yang penting kamu bisa jadi bodhisattva. Caranya apa? Kembangin yang tadi itu, rasa bakti dan sayang yang luar biasa. Contoh, misalnya sayangmu, kamu kasih, makmu butuh HP, kamu kasih, dia mau jalan-jalan, kamu kasih, dia mau harta, kamu kasih dia uang bulanan, kamu kasih apa. Itu sayang level awal. Dan sayang itu tuh bisa bermata dua. Dia makin serakah, makin pemarah, makin melekat, makin membenci, makin pencemburu, dan sebagainya. Bisa loh, serius ini. Sayang yang selanjutnya itu apa? Nah, sayang yang makin dalam nih. Kamu sayang yang mau makin dalam, saya kasih contoh ya. Nggak tahu kamu ini sayangnya benar-benar sayang atau nggak. Berani nggak tukar posisi? Dia yang sudah mengalami proses kematian, kamu kasih nih Pak, saya kasih kesempatan fisik nih masih hidup, misalnya kamu pakai saya aja yang atau dia sakit, Pak sini badanmu, kamu pakai nih tubuh saya yang sehat nih, dah Papa bisa hidup misalnya. Yang sakit misalnya saya ambil, berani nggak? Misalnya itu sayang lebih dalam lagi. Ketika nanti kamu punya pasangan, kamu bilang cinta, sayang, aduh itu levelnya masih lebih jauh di bawah. Paham nggak? Kamu bener-bener, saya tuh pernah tanpa sengaja nonton drakor ceritanya. Jadi nonton drakor ini pacarnya itu kasih syarat. Kalau mau pacaran itu adalah ketika bener-bener cinta, tapi dia pinter, tapi bener-bener paham dia, bener-bener cintanya Buddhis. Sang Buddha itu ngadain cinta loh ya. Cintanya beliau tuh sedalam drakor, bener karena ada di drakor. Jadi dia bilang bahwa kita boleh pacaran ketika kita sudah bisa saling membahagiakan, saling membahagiakan, bukan saling menuntut bahagia, bukan saling bergantung biar bahagia, bukan, tapi bisa saling beri bahagia. Nah itu cintanya menurut Buddhis. Kamu beri bahagia ke bapakmu kalau kamu sayang dan cinta. Caranya gimana? Pakai tubuhmu, karena tubuhmu itu masih ada sisa-sisa jasad fisik dari beliau. Pakai, paham nggak? Pakai, setiap hari pakai. Kamu evaluasi, kamu lihat misalnya, kamu lakuin apa, dan semua aktivitasmu itu bisa dipakai untuk nolong dia. You cuci piring misalnya, bayangin saya mencuci kamar buruk papa saya mencuci kamar buruk mama saya mencuci kamar buruk saya, itu dapat beliau. Kamu pergi mandi, saya membersihkan badan kotor misalnya, saya membersihkan semua perbuatan kotor jasmani yang dilakukan orang tua saya misalnya. Terjadi, benar-benar terjadi kalau kamu lakuin terus aktivitas sehari-hari, kamu transformasi. Tidak hanya kita misalnya sebatas sekali ini saja misalnya lakuin kebajikan. Paham ya? Masih ada waktu nggak sih? Ngerti ya? Oh, 1 jam. Itu aja sih. Paham ya? Kalau Anda benar-benar sayang nih, kalau kita benar-benar sayang, nah sayang yang terdalam itu adalah kita berani untuk mengambil. Seperti contohnya siapa? Misalnya contoh para bodhisattva, Kuan Im misalnya. Kuan Im itu kalau kamu sebut namanya, saya nggak redain penderitaanmu, saya nggak akan jadi Buddha. Itu sumpah beliau. Serius. Tapi beliau nolong kan nggak mesti hanya dalam bentuk beliau datang dalam wujud yang seperti yang kita lihat misalnya. Enggak. Beliau bisa datang dalam wujud mendatangkan kesialan. Wah, kok bisa? Kok bisa? Menolong itu kan tidak semata harus memberi kamu atau mematangkan kamu senang-senang terus, tidak. Tapi membantu mematangkan karma burukmu misalnya. Kamu punya karma buruk yang besar misalnya mau matang. Dia datang nolong kamu dengan kejadian yang lebih kecil misalnya. Kesialan yang lebih kecil, misalnya hilang HP atau apa.
itu ditolong, tahu nggak? Itu bisa jadi aktivitas bodhisatwa yang misalnya mematangkan kesialan kita. Jadi pikirannya itu jangan lurus, tegak lurus. Saya ke wihara, saya baca parita, saya sudah bertambah, harusnya saya makin beruntung, makin kaya, makin saya bodoh. Serius, benar-benar bodoh, nggak belajar hukum karma. Karma itu kan ada dua, ada baik, ada buruk. Kamu punya benih baik, punya benih buruk. Kalau kamu kira kamu tuh cuma punya benih baik, kan kita juga punya benih buruk. Terus Buddha nolong apakah hanya dengan matangin benih baik kita tok? Ya enggak. Dia juga bantu matangin yang buruk yang besar supaya jadi kecil misalnya. Kan bisa. Aktivitas Buddha itu tuh susah dipahami oleh kita makhluk yang egois. Ingat, egois. Orang tua ngajar kita keras misalnya. Kadang saya mau apa nggak dikasih. Buddha juga bisa. Kamu minta-minta apa nggak dikasih sama dia. Bisa nggak? Bisa. Kenapa? Karena dia lihat lebih jauh. Kalau saya kasih ini, saya bantu ini, kamu akan terjerumus misalnya kemana misalnya. Jadi setiap hari bersyukur. Benar-benar bersyukur apa yang kita rasain sekarang nih misalnya. Itu tuh pasti ada bimbingan dari para Buddha Bodhisattva dengan tangan-tangan yang tak terlihat. Serius beneran. Dan yang di sisi kita yang bisa kita lakukan, ya yang tadi itu. Kita punya kualitas baik, kita punya kualitas buruk, kita harus benar-benar paham, harus benar-benar tahu. 1, 2 pun tidak apa-apa. Fokus di itu misalnya yang kualitas baik mana yang misalnya mau kita kembangin, ya nggak apa-apa. Dedikasikan pada orang tua terus, dedikasikan pada orang tua. Tidak orang tua di kehidupan saat ini. Contoh ya, saya kasih contoh ya. Misalnya nih, katakanlah beliau siapa? Pak Min, masih hidup nih misalnya saat ini. Contoh, berada di ruangan dapur misalnya. Contoh. Terus kebakaran di situ misalnya, mau keluar, kamu mau nolong nggak? Mau kan? Kamu jadi anak mau nolong nggak orang tuamu? Mau kan? Bener-bener mau. Kenapa? Karena dia bener-bener dekat, baik kan sama kita misalnya. Karena dia ayah saya misalnya. Oke, kamu mau nolong misalnya. Sekarang saya tanya, kehidupan lampau kamu punya ayah nggak? Yang seperti papamu nih yang sekarang. Punya mama nggak yang seperti misalnya yang sekarang? Punya. Mana mereka? 2 kehidupan yang lampau ada nggak? Tapi kamu mau nolong nggak misalnya? Kalau mereka hadir lagi misalnya di hidupmu, udah nggak ada sense, ya kan? Udah lupa, udah nggak ada sense. Siapa mereka? Bisa aja orang di sekitar kita. Dulu papamu, dulu ini loh, papamu atau siapa misalnya, nggak ada sense. Nah makanya kalau kamu berani nih bertukar misalnya tadi ya, sayang yang tadi ya, berani ambil penderitaan beliau, tukar kebahagiaan saya. Nanti habis itu kamu kembangin, kan saya punya papa yang lain. Ya enggak, saya punya mama yang kehidupan lampau juga. Mana mereka? Bisa jadi yang duduk sebelahmu, saudaramu, apamu misalnya. Bisa jadi. Semua misalnya sekeliling kita, semua makhluk misalnya. Itu pernah jadi orang yang paling dekat sama kita. Oleh karena itu nanti kamu akan jadi seperti Kuan Im, Bodhisattva, the real bodhicitta. Itu kualitas batin. Benar-benar kualitas batin. Tidak ada cerita dari penampakan luar. Saya biksu misalnya, saya pasti baik, pikiran saya busuk, kamu mana tahu. Paham nggak? Tapi diri kita sendiri dulu kita lihat. Kita yang harus jadi Kuan Im misalnya. Nah itu sayangnya levelnya lebih jauh lagi. Kamu bisa sayang semua makhluk. Pangeran Siddhartha menyayangi Dewa Datta itu tidak kalah dengan dia menyayangi Rahula anaknya. Menyayangi musuhnya tidak kalah dengan menyayangi anaknya contohnya. Bisa nggak kamu seperti itu? Nah itu kualitas baik. Itu kalau kita punya, kita jadi Buddha. Itu top. Masanya kita bisa nggak? Enggak. Sekarang posisi kita apa? Egois. Saya yang harus bahagia. Saya yang bahagia. Saya yang benar, kamu salah. Nah itulah kita. Makanya kita duduk sini, Kuan Im duduk situ. Paham? Paham? Itu bedanya kita. Kita Buddhis bukan sembayang-sembayang patung dan sebagainya. Tidak. Kita meneladani. Kita harus paham kenapa dia ada di situ, kenapa tangannya seperti itu, apa yang dia pegang, maknanya apa. Nabi yang lain, mereka berani di tiang dikatakan menolong, menebus dosa umat-umatnya. Sang Buddha, guru kita, menebus. Nah, kalau ikut konsep mereka ya, katakanlah menebus dosa dan sebagainya, udah tak terhingga kehidupan lampau. Kurang apa? Guru kita itu kurang apa coba? Paham nggak kamu? Keyakinanmu tuh harus kokoh.
Keyakinan kita itu harus kokoh, dan kamu bisa duduk dengan Dharma jadi Buddhis, kamu butuh kebajikan yang jauh-jauh lebih besar dibandingkan yang teori-teori yang seperti tadi. Oleh karena itu pakai, ini dari bapakmu, dari makmu, pakai sebaik-baiknya. You mau kaya silakan. Buddha nggak pernah larang kaya, kamu cari di teks Buddha bilang jangan kaya, enggak. Lu mau kaya, lu mau kawin silakan. Beliau juga kawin. Lu mau punya anak silakan, tapi pakai badanmu, bisa nggak? Kalau kau pakai makin egois, makin pemarah, makin pencemburu misalnya, buat apa? You capek kumpulin kebajikan, lahir jadi manusia, ujung-ujungnya kamu kecewain si Pak Min, papamu misalnya. Buat apa? Logis coba berpikir. Ini yang saya pikirin karena ayah saya juga sudah meninggal. Saya tuh bener-bener pengen balas kebaikan ayah saya tuh dengan saya kerja, saya mau kasih dia uang dan sebagainya. Di tengah jalan dia meninggal, tuh saya pusing. Saya kayak lost. Apa yang bisa saya lakuin? Ya itu, saya dapat inspirasi bahwa saya harus bikin kebajikan terus-menerus misalnya. Kasih ke beliau. Nah itu, cobalah. Itu balas jasa yang level awal. Sampai nanti terus, misalnya kita terus berkembang, akhirnya kamu akan menjadi individu yang lebih baik. Paham nggak? Bisa paham nggak? Jangan sia-siain beliau. 1 tahun ya, sudah lewat. Kamu lakuin apa? Kamu sudah lakuin apa? Evaluasi. Kamu sudah lakuin apa? Apakah kamu hanya ingat kalau di kejadian hari-hari besar ini aja? 49 hari, 1 tahun. For sure dia sudah lahir. Serius, saya bisa jamin. Dia pasti sudah. Kita bisa baca di teks. Itu ada proses yang dijelasin oleh Sang Buddha, itu jelas, detail. Apa yang dia alami dan sebagainya, kejadian apa, detail. Itu for sure bisa jadi beliau sudah lahir. Nah, kalau beliau sudah lahir, ya ngikut kondisi yang baru misalnya. Kita yang sekarang di posisi ini, mengingat kalau you masih mau, ya seperti yang tadi saya jelasin. Paham? Ai, lu sayang nggak? Mama ya, istrinya. You sayang, kalau lu cinta, lu benar-benar sayang, pakai badanmu yang ya, we don't know, kita nggak tahu ya bisa bertahan sampai berapa lama. Pakai AI sebaik-baiknya. Pakai, bikin kebajikan yang sebesar-besarnya. Kalau kita punya sifat buruk, buang. Benar-benar dibuang, perlahan-lahan AI udah buang semua. Karena ketika kita nanti jalani ini, itu gak guna. Benar-benar udah gak akan berguna. Gak akan nolong kita. Kebajikan kita lah yang nolong kita. Benar. Buddha Amitabha datang pun, kamu bisa lari. Ketika kita meninggal, Buddha datang nolong kita. Kita bisa lihatnya nanti dalam bentuk yang lain. Kenapa? Karena ketidakbajikan kita. Kalau kamu penuh dengan kebajikan, kamu bisa lihat dia perfect seperti Buddha itu. Kamu yakin terus kamu mau ikut. Tapi kalau kamu nggak punya banyak kebajikan, kamu lihat dia, kamu takut. Ih, kok terang banget ya? Aduh, takut. Serius. Beliau kan datang cahayanya terang. Beliau cahaya tanpa batas. Amitabha itu artinya tanpa batas, cahaya tanpa batas. Beliau datang, lu bisa takut kalau lu sehari-hari hanya bikin ketidakbajikan. Serius. Buddha itu pasti nolong, pasti datang. Masanya kita, masanya bukan di dia. Dia pasti nolong. Gak usah takut, gak usah dijanjiin apa-apa, ngikuti dia, baru kamu tertolong, gak ikuti dia, kamu enggak. Semua makhluk dia bakal tolong. Masanya kita. Kitanya bisa. Nah, supaya bisa, maka kita harus latih dari sekarang. Paham? Itu aja lah. Ada yang mau tanya? Kalau nggak ada ya sudah. Terima kasih. Selamat malam. Oh iya, semoga sekecil apapun himpunan kebajikan yang kita lakukan, saling berbagi dharma, itu kebajikannya luar biasa besar. Semoga itu terlimpahkan kepada almarhum Bapak Kwang Hasim alias Kwan Kok Min. Semoga beliau benar-benar sudah terlahir di alam tinggi, minimal alam manusia, bertemu dengan kondisi yang mendukung, bertemu dengan guru-guru beliau, bertemu dengan ajaran Dharma kembali, bertemu dengan kondisi yang memungkinkan beliau untuk bisa mempraktekkan Dharma hingga tercapainya pembebasan sempurna. Semoga sekecil apapun himpunan kebajikan ini juga terlimpahkan kepada keluarga yang ditinggalkan, Ibu Sutini Cokro dan anak-anak beliau di kehidupan saat ini, dan juga terlimpahkan kepada seluruh keluarga yang lainnya yang ditinggalkan. Semoga semuanya bisa sehat, berumur panjang, tidak berpisah dari ajaran Dharma, dan bisa mempraktekkan Dharma hingga tercapainya pembebasan sempurna juga.
Terima kasih, semoga semua makhluk terbebas dari penderitaan, semoga semua makhluk hidup bahagia. Sadhu.